Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Kali ini akan saya berikan review tentang PHD iOCPT terbaru, yaitu versi 2019.08. Ya, ada beberapa tambahan fitur di aplikasi iOCPT ini, yaitu adanya fungsi anti submit. Jadi ini fungsinya adalah untuk mencegah peserta ujian atau peserta kita ya, itu klik finish sebelum waktu ujian selesai. Jadi nanti tidak langsung diklik finish, tapi ada anti submitnya supaya nanti menghindari siswa klik finish secara tidak sengaja. Oke, saya praktekkan dulu. Misalkan ini saya sudah login ke salah satu usernya siswa, kemudian mengerjakan soal, kemudian mau mengerjakan soal ini, terus memasukkan password. Passwordnya di sini kita bisa kopikan atau kita tulis manual, lalu kita paste, lalu start attempt, atau kita mulai mengerjakan. Nah di sini kita mulai mengerjakan. Di sini settingannya untuk kuisnya itu selama 30 menit ya. Ini waktunya berjalan. Nah terus selanjutnya ya, misalkan mengerjakannya mungkin dengan tergesa-gesa atau cepat ya, sehingga nanti waktunya masih bersisa banyak. Nah nanti kalau misalkan sisanya waktunya masih bersisa atau masih banyak, nanti akan muncul peringatan atau notifikasi bahwa waktunya masih banyak dan nanti tidak boleh finish secara cepat, harus melewati ketentuan waktu yang sudah disetting. Nah, contohnya seperti ini. Semuanya sudah saya jawab sampai nomor 13 ya. Kemudian saya klik finish. Nah, seperti ini. Silakan gunakan sisa waktu untuk cek ulang pekerjaan. Jadi, ada peringatan sebelum waktunya finish atau sampai waktu yang sudah kita setting itu nggak boleh finish dulu. Harus menyelesaikan waktu yang tersisa. Seperti itu, baru nanti kembali. Nah, nanti untuk finishnya setelah waktu ini melalui waktu yang sudah kita setting. Jadi, bisa 10 menit sebelum finish atau 15 menit sebelum finish. Nah, untuk menyetingnya gimana? Silakan bisa ikuti tutorial berikutnya. Oke, kita setting untuk anti submitnya. Ini adalah halaman utama CPT admin ya. Terus kemudian sebelahnya ini adalah halaman utama untuk modelnya. Nah, sebelumnya kita setting dulu ulangan kita itu mau berapa menit. Nah, kita masuk ke bagian ini dashboard dari model. Nah, di sini. Terus masuk ke bagian course. Nah, course di sini, kemudian manage course and categories. Kita klik. Terus pilih course mana yang akan kita setting waktunya. Misalkan saya mau menyeting matematika kelas 12 ya. Seperti ini. Jika kita klik, nanti di bawah muncul ada matematika 12 seperti ini. Terus kita pilih view dulu. Nah, di sini sudah ada ulangan atau latihan soal yang judulnya adalah matematika 12 latihan soal ya. Di sini sudah ada waktunya ya. Di sini 30 menit sudah saya setting. Nah, untuk menyeting 30 menitnya bisa kita klik tombol setting atau action yang berada di sebelah kanannya. Bukan yang atas ya, tapi yang bagian bawah. Ini diklik, nanti ada menu, terus klik edit setting. Kemudian silakan pilih bagian timing di sini, timing. Nah, terus nanti ada time limit. Jadi waktu pengerjaan untuk ulangan atau soal yang bersangkutan seperti ini itu mau berapa? Apakah 30 menit atau mungkin berdasarkan jam, misalkan 1 jam, 2 jam juga bisa kayak gini ya. Kita setting dulu, misalkan mau berapa menit. Misalkan seperti ini saya pakainya menit saja, 30 menit ya. Kemudian save ya, berarti di sini 30 menit. Kalau mau diganti ya silakan, nggak masalah. Misalkan saya ganti jadi 35 menit ya bisa saja. Timing di sini jadi 35. Terus kemudian klik save and display. Nah, di sini 35 menit. Ya, jadi kita setting mau berapa menit dulu ulangan yang akan kita laksanakan. Kemudian setelah di setting waktunya, kemudian kita masuk ke halaman CPT admin. Nah, di halaman CPT admin ini nanti ada menu tools yang bagian bawah di sini.
Dan ada menu terbaru di versi yang sekarang ya, versi 2019.08, yaitu menu anti submit. Jadi ini menu terbaru di versi yang terakhir. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan di sini belum ada menu anti submit ini, berarti PD-nya belum yang terbaru. Silakan download yang terbaru. Untuk link downloadnya sudah saya taruh di deskripsi video ini ya. Kemudian klik tombol setting timer. Nah, di sini. Nanti di sini ada menu setting timer anti submit. Kita mau setting berapa menit siswa itu bisa melakukan atau klik tombol finish. Nah, misalkan di sini 20 menit. Jadi 20 menit sebelum waktu habis itu maksimal ya. Itu siswa bisa mengklik tombol finish dan selesai. Tapi kalau misalkan lebih dari 20 menit, misalkan masih 25 menit, itu berarti siswa akan ada peringatan untuk kembali lagi ke soal-soal yang ada untuk menyelesaikan soal-soal, atau mungkin mau mengecek dulu atau melihat dulu hasil pengerjaannya ya. Nah, ini adalah fungsinya untuk mencegah siswa untuk finish secara tidak sengaja mungkin, atau mungkin memang terlalu cepat mengerjakannya, seperti itu ya. Kita bisa setting berapa menit terserah, mau 10, mau 15, mau 20 bebas. Biasanya kita setting 15 menit sebelum waktu habis, itu siswa bisa finish ya. Misalkan 15 menit saja nggak masalah. Kemudian klik tombol simpan. Nah, setelah klik tombol simpan, kemudian ya di sini ada pesan lagi, silakan klik purge cache. Jadi setelah klik tombol simpan di anti submit ini, kemudian klik purge cache. Nah, tombolnya itu di bagian bawah yang warna merah ini. Silakan diklik, nanti otomatis settingannya sudah tersimpan. Jadi setelah anti submit kita setting mau berapa menit, di sini klik simpan, kemudian pastikan purge cache ini. Nah, seperti itu ya. Setting timer mau diganti berapa, simpan, kemudian purge cache. Nah, kalau sudah, silakan kita praktekkan ya. Langsung kita login ke bagian usernya siswa. Oke, sudah kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian kita klik login. Kita tunggu sampai halamannya muncul. Oke, ini sudah muncul untuk halaman utama di akunnya siswa ya. Terus kemudian klik tombol ini, matematika kelas 12, latihan soal yang sudah tadi kita setting. Nah, kemudian di sini kan ada keterangan bahwa kuis ini atau ulangan ini pelaksanaannya selama 35 menit. Nah, di sini seperti ini ya. Kemudian kita klik tombol attempt quiz now. Terus kuis passwordnya kita kopikan dari status tes yang sudah muncul di sini. Ini adalah tokennya atau passwordnya ya. Kemudian kita pastekan di sini, kita start time. Nah, di sini proses pengerjaan soal akan berlangsung dengan jumlah soal ada 13, dan di sini waktunya adalah 35 menit. Ini waktunya berjalan ya, akan berkurang terus sampai 0 waktunya habis. Namun kalau misalkan ketika si siswa ini klik tombol finish ya, misalkan lanjut langsung ke nomor 12 atau nomor 13. Nah, di nomor 13 ini nanti ada tombol finish time. Nah, di sini nanti kalau misalkan tidak ada anti submit, nanti otomatis akan terklik finish sehingga selesai, tidak ada peringatan apa-apa. Nah, sehingga nanti siswa akan dirugikan, misalkan harusnya belum selesai tapi ternyata selesai, atau mungkin salah pencet ya, bisa saja seperti itu. Nah, jika kita klik finish attempt, maka otomatis muncul peringatan ini. Ini adalah fungsi atau manfaat dari tombol anti submit tadi. Ya, jadi mencegah siswa untuk klik finish secara cepat atau mungkin salah pencet. Nah, maka klik tombol kembali, maka otomatis kembali lagi ke halaman utama atau halaman pengerjaan soal dan melanjutkan soal-soal yang belum dijawab atau menghabiskan waktu yang sudah ada ya, masih ada di sini. Nah, tinggal kita jawab saja semua soal yang belum diselesaikan. Kemudian di sini untuk waktunya kita lihat di sini masih di atas 30 menit ya. Padahal tadi kita setting untuk anti submitnya 15 menit. Berarti sebelum 15 menit maka otomatis
tidak, mungkin bisa klik tombol finish ya, finish time. Nah, di sini ini nanti akan muncul peringatan seperti ini, nggak mungkin bisa menyelesaikan atau finish quiz atau ulangan ini. Nah, untuk menyelesaikan atau klik tombol finish ini supaya bisa aktif, maka kita harus menunggu, atau siswa bisa harus menunggu itu waktunya sebelum 15 menit ya, sebelum selesai itu bisa. Nah, kita tunggu dulu sampai waktunya 15 menit, baru nanti kita coba klik tombol finish ya. Saya tunggu dulu sampai 15 menit kemudian. Oke, ini untuk waktunya masih 19 menit. Jika kita klik tombol finish ya, di nomor terakhir, maka masih ada tulisan silakan gunakan sisa waktu untuk cek ulang bacaan, maka diharuskan untuk kembali ke soal lagi. Nah, sehingga kita harus menunggu sampai tadi settingannya adalah 15 menit. Kita tunggu dulu sampai 15 menit ya. Oke, ini waktunya hampir 15 menit ya sebelum finish. Nah, ini di sini nanti untuk 15 menit, kalau sudah 14:59 maka bisa klik tombol finish dan bisa mengakhiri ujian ini. Ini kita tinggal tunggu 10 detik lagi ya. Sudah waktunya 14 menit. Nah, di sini berarti kan sudah di bawah settingan tadi 15 menit yang sudah kita berikan ya, sudah kita setting. Maka kita selanjutnya bisa klik tombol finish dan mengakhiri ulangan ini dengan cara klik tombol submit all and finish. Submit all and finish, dan ini adalah hasilnya, yaitu nilainya 40. Nah, seperti itu ya. Di tombol anti submit itu fungsinya untuk mencegah siswa-siswi kita untuk klik tombol finish secara tidak sengaja atau secara cepat dan nanti harus menyelesaikan soal yang ada ya, seperti itu. Oke, itu untuk tutorial kali ini untuk menyeting tombol anti submit di VHD IOCPT versi 2019.08. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan update video dari saya selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.